berjilbab. Bagus, jangan ikut-ikutan. Bocah Ponorogo, bocah Lampung, bocah Kendal, bocah Malang, ning Hongkong, begitu ning kota Hongkong penampilannya ngelungsuri. Dari rumah berjilbab, begitu masuk kota Hongkong penampilannya kayak cewek-cewek Hongkong. Ada yang seperti itu? Pakaiannya seksi kayak cewek-cewek Hongkong. Kalau cewek Hongkong pakai pakaian seksi pantes putih, mulus. Lah awakmu tuh nggak meletek-meletek. Alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Cuman dengan dua jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Ada nggak jenis kelamin ketiga? Secara fikih ada. Namanya bukan dakar, namanya bukan unsa, tapi khunsa. Siapa itu khunsa? Orang yang terlahir dengan dua jenis kelamin. Ada Gus, ada. Ada dirinya, ada tututnya. Bagaimana dia menjalani hidupnya tergantung orientasi medis. Begitu dilihat kok mempunyai dua jenis kelamin, kemudian dianalisa secara medis, kok dia punya rahim, berarti dia perempuan. Maka alat kelamin laki-laki dimatikan. Contoh yang paling mutakhir, anggota TNI Andi Mangana. Nah, itu dulu dinyatakan perempuan. Setelah dianalisa medis ternyata dia tidak punya rahim dan gen laki-lakinya jauh lebih dominan dibandingkan perempuan. Maka kemudian melalui pengadilan statusnya dirubah. Nah, bagaimana dengan Banji? Itu bukan khunsa, tapi makhluk jadi-jadian. Artinya makhluk jadi-jadian apa? Sebenarnya laki-laki, tapi berpenampilan seperti perempuan. Itu biasanya karena salah pergaulan. Kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora, wedok ora. Kalau di Thailand namanya Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Beda, kalau tomboy itu beda. Memang ada perempuan yang diciptakan oleh yang mempunyai model tomboy. Tapi bukan berarti penampilan itu merubah kelamin. Makanya kalau ibu-ibu lihat ketika meninggalnya Dorce Gamalama, itu berita yang ramai Dorce sama Gus Miftah. Kenapa? Karena saya diminta untuk komentar terhadap wasiatnya Dorce pengen dimatikan secara perempuan, padahal dia laki-laki. Anda tahu siapa nama Dorce yang asli? Dedi Yuliardi Ashadi. Dedi Yuliardi Ashadi. Kemudian menjadi Dorce. Nah, saya bilang, Anasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Kalau dia laki-laki, dia harus dikubur secara laki-laki. Karena ada perbedaan yang sangat signifikan antara laki-laki dan perempuan. Niat sholat jenazah itu beda. Kalau laki-laki yang mati, isim isarohnya hada. Perempuan mati, hadi. Lapisan kain kafannya, laki-laki lebih tipis dibandingkan perempuan. Perempuan lebih tebal dibandingkan laki-laki. Maka fakta ini membuktikan bahwa perempuan lebih boros dibandingkan laki-laki. Karena perempuan itu semuanya serba double. Pakaiannya double, wajahnya double, alisnya double. Cukup dengan alis saja membuktikan perempuan nggak bisa diatur oleh laki-laki. Kenapa? Aturan Allah saja dihapus malah dilukis dewi. Kan goblok. Saya punya teman artis, alisnya dikerok habis. Setiap kali mau tampil dilukis pakai spidol gitu kan. Nah, malam-malam mau tidur cuci muka, begitu bercermin kaget, loh kayak jin. Kenapa? Karena nggak punya alis. Karena kadang-kadang kalau mbak-mbak di Hongkong ini biasanya alisnya tergantung tempat tinggalnya. Oh, bola berangkatnya dari Malang kayak Bu Nuris, alisnya kayak apel. Soko Madura alisnya kayak surit. Dari Kendal.
Ayo alas Valeri. Alas obat. Sing cilokon. Dari mana? Dari Madiun. Alisnya kayak pecel. Boyolali, susu sapi. Kudus, kayak menara Kudus. Kalau kamu Lampung, kayak Lampung, kayak manuk gajah. Nah, ada diri kali beratas. Jadi mohon maaf, nggak ada istilah banci itu nggak ada. Lah kalau ada orang yang berperilaku banci, itu jangan kamu benci orangnya, tapi bencilah perilakunya. Sama dengan begini, Allah itu tidak membenci pendosa. Allah itu benci dosa, tapi tidak membenci pendosa. Maka yang kita tolak dosanya, bukan orangnya. Lah kemarin saya dicurhati sama Mas Ferel Ramasta. Jadi dia itu dijadikan dalil oleh orang-orang gay, oleh orang-orang yang suka sesama jenis, bahwa seolah-olah Ferel itu juga gay, padahal dia normal. Nah saya bilang, makanya itu perlu dimusuhi. Orang yang mengklaim kamu gay, yang mengklaim kamu homoseksual, itu kamu lawan perilakunya, bukan orangnya. Makanya dulu saya sempat ramai gara-gara Mas Deddy Corbuzier podcast Ragil. Nah, waktu itu ribut sampai ada gerakan unsubscriber Deddy Corbuzier. Semua orang minta menasihati Deddy Corbuzier untuk di take down, dia nggak mau. Saya datang langsung di take down karena nasihat kita logis. Lah saya bilang, saya tidak bisa melarang seseorang itu menjadi gay atau menjadi homo atau menjadi lesbi. Tapi ketika ada kampanye, ada usaha untuk ngajak orang lain supaya menjadi homo, menjadi gay, menjadi lesbi, itu saya musuhi. Sama halnya kemarin kayak Lina Mukherjee, makan babi pakai bismillah. Maka yang saya hajar apa perilakunya. Makanya ketika ada orang, Gus tolong dilaporkan polisi, itu bukan domain saya. Domain saya memberikan nasihat. Kenapa saya nasihati? Kamu makan babi itu aku nggak ada unsur mau cangkem-cangkemmu deh. Tapi ketika kamu makan babi kemudian diposting dengan menggunakan bismillah, itu menista agama. Dan Anda tahu sekarang dia menjadi tersangka di Polda Sumatera Selatan. Tapi yang melaporkan bukan saya. Cuma saya ingatkan begini, Mbak katakanlah Anda berbuat maksiat itu urusanmu. Jangan diposting apalagi terkesan meremehkan agama. Ingat kata Nabi, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Semua umatku akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah kecuali mujahir. Siapa itu mujahir? Orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan, berbuat dosa diposting. Itulah alasan saya mengajak Anda yang punya medsos, kalau berbuat baik tolong diposting. Kenapa demikian? Iya, kamu pasti rasanya nanti dikira pamer. Itu basi, pencitraan basi. Kenapa Anda berbuat baik harus diposting? Orang bermaksiat saja bangga dengan kemaksiatannya dengan diposting. Masa orang berbuat baik gak berani posting? Nah, sekarang orang maksiat saja diposting bangga kok. Masa kita berbuat baik gak mau posting? Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Apakah itu dikategorikan riak? Nanti dulu. Dikategorikan riak ketika hatinya berharap pujian dari manusia. Kalau dia bisa menjaga hatinya dari pujian, dari hinaan, dari bulian, posting saja. Contoh sedekah, apalagi sedekah itu boleh bilaili wa nahar, boleh malam, boleh siang, sirron wa alaniyah, boleh terang-terangan, boleh tersembunyi. Maka kalau saya sederhana, kalau kamu sedekah, tolong diposting. Tangan kanan memposting, tangan kiri mengajak. Tangan kanan memberi, tangan kiri mengajak. Yang nggak boleh itu kamu bikin status padahal kamu nggak sedekah. Bulan puasa ikut buka puasa di panti asuhan, bikin status membersamai anak yatim buka puasa rasanya adem, padahal nyumbang numpang bumpo. Itu yang nggak boleh. Wong ya tak ini. Dia main guyu, jilbabnya hijau. Yang jilbabnya coklat, insya Allah lebih parah. Ini nggak usah malu, diposting masih saja deh. Coba saya mau tanya, fungsi medsos kamu itu apa? Kalau hanya untuk apa, lebih-lebihan untuk apa sih? Termasuk bisa
usaha kita lakukan adalah dakwah bil medsos kita masing-masing. Contoh kajian, bagus diposting, itu bagian dari dakwah. Jadi dakwah itu tidak harus seperti saya ngomong di panggung, tapi bisa menggunakan medsos kita. Sekali lagi saya ulangi, orang bermaksiat saja sekarang bangga dengan postingannya. Coba kamu terima nggak kalau di TikTok yang FYP itu semuanya maksiat? Enggak kan? Makanya kita lawan FYP-nya maksiat dengan FYP-nya kebaikan. Kebaikan yang bisa kita lakukan. Itu bagi saya keren gitu. Jangan kemudian nanti dikira pamer basi. Soalin. Kalau saya posting saja ngapain? Saya sedekah, malah pamer. Aku pamerin matamu itu apa tuh? Fungsinya apa gitu? Nggak ada fungsi sama sekali. Ya. Maka barang siapa beramal baik, min dzakarin aw unsa, laki-laki maupun perempuan. Tolong, sekarang orang banyak mengkampanyekan soal LGBT. Anak-anak tolong dilindungi. Anak-anakmu tolong dinasihati. Soal LGBT. Ya, jangan sampai ikut-ikutan. Karena nanti kalau mati malaikatnya bingung. Karena kalau laki-laki mati, Allah maghfir lahu. Perempuan mati, Allah maghfir laha. Banci mati, buha. Siapa sih mati banci? Allah maghfir lahu. Ha. Hati-hati kalau banci nanti yang mati. Ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka? Kamu nanya. Langsung malaikatnya nyanyi. Begitu sulit. Lupakan silit. Sekarang gini lah, saya pikir juga mbak-mbak semuanya bisa viral. Tapi pesan saya satu ya, kalau tak harus viral, virallah dengan prestasi bukan sensasi. Kalau viral karena sensasi biasanya berakhir di kantor polisi. Prestasi lah gitu. Mana sensasi? Saya pulang malam-malam, ya Allah kebaya merah. Ya pas aku belok bisa nih. Di kadang-kadang kita punya HP kan ngawur, ada mbak-mbak berjilbab, bajunya dibuka, hai guys, susuku gede guys. Apa coba ini? Berarti penaruh itu. Pas aku delok di sana. Ya kan aku jadi ingin. Nikmati saja, Bos. Bukan masalah mubadir, Bu. Dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus. Maka kemudian apa? Janji Allah dalam An-Nahl 97, barang siapa beramal baik kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, syaratnya satu, wa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Maka saya ingatkan, dimanapun kamu tinggal, jaga imanmu, jaga takwamu. Kamu boleh tinggal di Hong Kong, tapi ingat, jaga imanmu, jaga takwamu. Bagaimana cara Anda berdakwah di Hong Kong? Jaga akhlak dan perbuatan. Jadi kalau Anda berjilbab wirawiri di kota Hong Kong ini, kok akhlakmu baik, orang Hong Kong akan menilai, oh Islam baik. Karena orang Hong Kong menilai kamu Islam cukup dari jilbabmu. Kayak muslimah. Coba kalau kamu pakai jilbab, pakainya tertutup, muslimah, kelakuannya jelek. Orang Hong Kong akan mengatakan, alah, kamu kayak mana? Tetap raketoh. Makanya kalau kamu di sini tak berjilbab, bagus, jangan ikut-ikutan. Bocah Ponorogo, bocah Lampung, bocah Kendal, bocah Malang, neng Hong Kong, begitu neng kota Hong Kong penampilannya nelungsuri. Dari rumah berjilbab, begitu masuk kota Hong Kong penampilannya kayak cewek-cewek Hong Kong. Ada yang seperti itu? Pakaiannya seksi kayak cewek-cewek Hong Kong. Kalau cewek Hong Kong pakai pakaian seksi, pantas putih, mulus. Lah awakmu tuh nggak meletek-meletek. Ono sekrumpe. Sisi kan. Aku sisi. Ya, kita itu harus sadar diri, sadar posisi, sadar raih.
Jadi kayak saya itu penampilan modis ya karena saya sadar bahwa saya itu pengajiannya beda dengan Kiai NU secara keseluruhan. Kiai NU biasanya pengajian di desa, saya masuk ke wilayah yang Kiai NU jarang masuk. Pejabat, selebritis. Apa? Kalau Kiai NU di desa-desa, saya dakwahnya di acara-acara TV kayak program selebriti, silet, gitu loh. Ada ini petajam silet. Apa? Aku ngomong-ngomong. Cepat-cepat dulu ngomong. Makanya jangan pernah kehilangan iman. Anda di sini nggak boleh kehilangan iman. Apapun keadaannya nggak boleh iman. Makanya tadi ada pertanyaan, Gus, bagaimana kita sholatnya di kamar mandi? Tetap sholat walaupun di toilet. Kalau kasusnya seperti itu, mohon maaf, tidak harus berpegangan kepada syariat, tapi hakikat. Ya kan? Nggak harus berpegangan kepada hukum normal. Kisah sholat wis alhamdulillah. Nanti kalau di WC jangan-jangan nggak diterima. Itu bagian dari syak yang dilakukan oleh setan. Syak itu apa? Keraguan-raguan. Wah, aku mau sholat di WC geger dan tombol. Mendingan sholat di WC daripada nggak bisa. Kan gitu saja pemahamannya. Makanya bukan masalah bersih atau tidaknya, Bu. Kan WC itu dianggap tempat kotor. Makanya kenapa kamu masuk WC doanya minal khubusi wal khaba'ith. Makanya ingat, kalau kamu pengen punya anak besok pulang, tolong kalau kelon jangan di WC. Malah pangku-pangkuan yang toilet. Gua baru mau mobil kan. Kurang aja. Malah bungkulnya lecet, Pak. Pengalaman matamu. Ini aku jawab apa? Apa ngerti no? Memang hebatnya fikih itu ya. Sampai hubungan suami istri, tempat yang baik di mana, malam yang baik seperti apa, posisinya seperti apa. Ini dibahas yuk. Saya nggak berani ngomong itu. Karena saya khawatir kalau ceramah itu nanti kamu pulang membayangkan aku. Gol. Oh, kepencet. Untung pas gue mau nulis orang ya. Nulis sama pemerintah Saris. Allah. Jadi pandemi kok tetap lemu. Sawah kok wateng kabeh kok iki. Barang gemuk kayak Bu Nuris itu kalau foto biasanya miring. Hampir lemahnya kelihatan. Tapi santai, Bu. 100 kg di bumi sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya Anda tidak gemuk, hanya salah planet ya. Kata Bu Nuris, orang masalah aku dibully senting utangku lunas. Ya. Nah, saya nanti akan sampaikan ijazah dari Mbak Maimun. Bagaimana kita mempunyai pekerjaannya menjadi lebih baik dan barokah. Salah satu indikasi kebaikan itu adalah barokah. Nah, kerjamu berkah kita nih kepi. Saya ini termasuk orang yang mendapat keberkahan dari banyak guru. Makanya kalau Anda pernah lihat YouTube, salah satu yang memberkahi saya itu Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dari saya miskin nggak punya apa-apa, beliau memanggil saya juragan. Tahun 2000 sekian saya nggak punya apa-apa. Setiap kali ketemu dipanggil, juragannya teko. Ternyata itu doa. Dan sekarang benar-benar jadi juragan. Itu berangkat dari doa. Saya dulu punya uang 50.000, bingung untuk beli susu anak saya atau untuk salam tempel Abah Lutfi karena saya sholat. Makanya saya bilang sama istri saya, Beb, mau ke Pekalongan. Istri saya jawab, iya saya. Setonirrojim. Uangnya saya minta, saya mau sholat Abah untuk salam tempel.
istri saya tanya, nanti susu anak kita gimana Bang? Sudahlah, insya Allah nanti ada jalan yang lain. Akhirnya saya berangkat ke Pekalongan, salam tempel, pulang, malam anak saya nggak bisa tidur karena nggak ada susu. Akhirnya malam itu saya rebutan susu dengan anak saya. Akhirnya kita ada kesepakatan, saya cukup padanya, anak saya isinya. Kebangetan gitu. Aku nggak minta isinya. Anda tahu kenapa dinamakan susu? Karena jumlahnya 2. Susu. Kalau 1 su. Kalau 3 su. Dan laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Apa 5 hal supaya pekerjaan kita barokah? Ini penting banget untuk teman-teman di Hongkong. Ya. Yang pertama, supaya pekerjaanmu barokah, jangan mengakhirkan atau menelantarkan atau mengurangi kewajiban. Contoh begini, sholat. Jangan kalau di sini katakanlah nggak bisa di awal waktu, tapi minimal jangan meninggalkan. Insyaallah. Kalau bisa di waktu yang ditentukan, karena Anda bukan musafir. Nah, itu berarti ada alasan, cowok. Kalau Anda cuma tengok-tengok di rumah kok kemudian di jamaah atau di kota itu kan nggak pas. Tapi kalau Anda harus nganter les atau nganter minggat majikan, ini mesti bojone stres. Bagian jangan dia bojomu stres kok. Kenapa stres? Jelas karo kiai ngeyel. Apa ini karo bojone? Bayarnya nyotel pakai tangan kiri. Saya pikir karena apa? Ternyata pakai cincin. Langsung berbuat tangan kanan. HP-nya kelas gaya. Nah, jangan menelantarkan atau meninggalkan sama sekali. Saya pikir mustahil lah kalau waktu duhur sama sekali nggak ada waktu. Pasti ada waktu istirahat walaupun cuma sebentar. Iya. Betul lah? Betul. Jangan cari-cari alasan. Jangan cari-cari alasan untuk meninggalkan, tapi carilah alasan untuk melaksanakan. Nah, betul lah? Kalau cuma cari alasan untuk meninggalkan tuh gampang banget. Mas rasanya kalau bojone golek-golek salahin. Apa? Nggak boleh seperti itulah. Setia lah. Kayak saya itu kan setia. Matamu. Banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah. Banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi? Oh no. Hah? Namanya Solehah, panggilannya Sol. Nah, jangan mengakhirkan atau mengurangi kewajiban. Contoh lagi umpamanya soal zakat, soal sedekah. Jadi pemahamannya kamu itu orang sedekah seperti orang sunat. Oh, angel lagi. Orang sedekah itu seperti orang sunat. Orang sunat itu dikurangi tapi senang. Hei. Orang sedekah itu seperti orang sunat, dikurangi tapi senang. Orang ngomong sunatnya susah, mesti senang walaupun kelok. Walaupun dia berkurang senang. Kenapa? Karena modalnya baru. Dan ternyata apa? Ketika dikurangi justru melahirkan bentuk baru yang lebih indah. Kalau ibu-ibu punya anak yang belum sunat, saya sarankan
Kabupaten Jepara. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Nah, jangan menelantarkan soal sedekah. Sedekah itu seperti orang sunat, dikurangi tapi senang. Maka orang sunat itu sebagai bentuk investasi. Lah kamu sedekah itu juga bentuknya investasi. Bulan Syawal itu kan salah satu keutamaan amal itu adalah memperbanyak sedekah. Coba saya mau tanya, kalau nanti ada bola infak sedekah lewat dompetmu ada $1 sama $100. Kira-kira yang kamu masukkan $1 apa $100? 100. 1 apa 100? 1. Delok munyuk kebun binatang sangune $100. Delok kiai infaknya $1. Berarti larang kiai apa munyuk? Lebih menghargai kiai apa munyuk? Jadi gini nyuk. Saya itu kalau soal sedekah kadang-kadang nggak nalar. Tanya Mas Aris, awal pandemi di saat orang semuanya mengeluh nggak punya uang, saya itu mengeluarkan sedekah dalam berbagai macam bentuk, borong bakul ayam tak beli sak kandangnya lah. Kemudian sedekah untuk kiai kampung, sedekah untuk macam-macam. Itu saya mengeluarkan awal pandemi itu hampir 1,5 miliar. Di saat orang bingung. Pertanyaan dari mana Gus? Karena saya biasa langsung memotong penghasilan saya untuk saya sisihkan untuk sedekah. Berarti bikin kayak Gus? Apanya? Di penghasilan. Potong. Persoalannya adalah memotong dengan keikhlasan itu berbeda memotong dengan paksaan. Wis mangkate dipaksa. Sangune dipotong. Murah wis dinyang. Teko kene sih dianiaya. Kembali ke tadi sesi awal saya bilang, kalau ada orang bercerita tentang sedekah, mindsetnya jangan menjadi penerima. Kapan saya dikasih? Tapi bagaimana saya bisa mencontoh sebagai pemberi. Honoris. Anda itu kan lucu ya, kalau ada orang posting sedekah, kadang-kadang komentarnya apa? Kok saya nggak dikasih Gus? Itu salah. Doakan ya Gus supaya saya bisa seperti jenengan. Semuanya kan harus berangkat dari ini yang positif gitu. Ya kalau Anda hanya mau sebagai penerima, selamanya cuma menerima. Padahal ingat, memberi itu jauh lebih nikmat dibandingkan menerima. Nah, pantaskanlah dirimu sebagai pemberi bukan sebagai penerima. Makanya Gusti Allah itu mau nitipkan hartanya kepada yang pantas untuk menerima supaya bisa diberi kepada orang lain. Nah, kalau mindsetmu hanya sebagai penerima, ya Allah nggak akan titip banyak. Tapi kalau sebagai pemberi, titip banyak. Saya kasih contoh. Ada umat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kalau udah putih, kita ambil apa baju putih rama kok. Terus ini harus dipotong. Saya kasih contoh. Kopinya dingin. Kalau kopi panas harus diminum. Nuris dengerin. Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Karena ketika kan tidak pernah kau hargai. Kalau saya baju nih, aku menaiki sini. Saya lanang ngotongnya rampung sama cok gedung. Di zaman umatnya Nabi Musa alaihissalam itu ada orang miskin kuadrat. Jadi kira nganggu banget. Pakai kuadrat. Sama dulu ketika saya baru menikah, miskin banget. Walaupun mbak saya kaya 7 turunan, tapi saya keturunan nomor 9.
bagian. Akhirnya umat ini matur kepada Nabi Musa. Nabi Musa, yo, apa? Mbok tulung jenengan dongake kula men sugih. Mintalah sama Allah supaya saya dijadikan orang kaya, dititipi harta. Akhirnya Nabi Musa melihat kesungguhan orang ini, doa, ya Allah, titipkan harta kepada dia. Allah dawuh, Musa, orang itu akan saya kasih harta, tapi ingat cuma setahun saja. Setelah setahun dia miskin lagi. Dia dikasih harta cuma setahun saja. Ya kan? Akhirnya apa? Begitu si miskin jadi kaya, tiap hari dia sedekah. Semua orang dikasih sedekah terus. Setelah setahun, ternyata tetap kaya. 2 tahun tetap kaya. Nabi Musa matur sama Allah. Allah, Anda mengatakan orang ini kaya hanya setahun. Kenapa dia sampai bertahun-tahun? Apa jawab Allah? Musa, saya tidak tega untuk mencabut harta itu dari dia. Kenapa? Karena ternyata dia mampu menjadi orang yang saya titipi. Dibagi-bagi kepada semua orang. Mana mungkin saya mencabut rezeki dari orang yang mau berbagi. Jadi kalau mindsetmu ada kotak infak cuma $1, ya kelasmu cuma $1. You level tidak up. Just one only dollar. If you want more, harusnya apa? Up. $100. Masa sing dolar mengawakmu tok dodone melari. Kalau you hanya kasih $1, berarti levelmu Allah akan kasih cuma $1. Hak itu. Saya yakin betul itu. Tapi ketika kemudian kamu pengen up bahwa grade-mu ini naik kelas, salah satu indikasinya adalah pemberiannya. Makanya ketika penghasilanmu itu bertambah, bukan gaya hidupmu yang berubah, tapi sedekahmu yang kamu tambah. Itu baru keren. Ayo, sekarang pertanyaannya. Kotak infak datang, $1 apa $100? Yang tetap jawab $1, saya doakan ya, segitu memang kelas kami. Saya nggak bisa memaksa kelas seperti itu kok. Nah, saya punya teman, Maung Hercules, preman terbesar Tanah Abang. Yang kemarin ketika saya nyomasi pengacara yang nuduh saya TPP uang belangkon 900 juta, Hercules saya ajak. Dia preman terbesar di Jakarta, anggota premannya 1 juta orang. Dia pernah satu malam dibacok orang 28 kali. Gelasnya darahnya nggak lebih dari 1 gelas. Matanya sudah nggak ada satu, ditembak dari jarak 2 meter, nggak mati. Diganti kelereng. Tangannya yang satu palsu. Ini dianggap preman paling besar se-Indonesia, tidak hanya di Jakarta. Anda tahu kebiasaan dia apa? Setiap hari Senin, dia berpuasa sampai hari Kamis. Begitu hari Kamis, dia buka puasa, ngundang minimal 200 anak yatim. Itu yang dianggap preman. Masa kamu kalah sama preman? Coba. Dan Anda tahu berkah hidupnya apa? Anaknya semuanya kuliah di luar negeri. Ada 2 di Amerika, Los Angeles, dan di New York, kemudian yang 2 di Australia. Padahal dia preman. Dan dia tidak mau menafkahi anak istrinya dengan uang preman. Kalau nafkah yang dia berikan kepada anak istrinya harus uang yang benar-benar halal. Ini dulu pekerjaannya cuma baca orang, bunuh orang. Sekarang menjadi pengawal utamanya Gus Miftah. Dia mengatakan apa? Bang, saya sudah 50 tahun menjadi preman. Saya mengabdi untuk agama melalui Gus Miftah. Jadi kalau malam gini saya telepon, malam-malam jam 12, mau di mana? Siap Bah, saya di Bandung. Abah di Jakarta, tolong kamu datang. Langsung meluncur. Artinya apa? Preman besar saja, soal ibadahnya coba Anda lihat. Wes $1. Awak teori ini mau? Kalau penghasilan dan pendapatanmu bertambah, bukan gaya hidupmu yang kamu rubah, tapi sedekahmu yang kamu tambah. Itu baru keren. Nah, maka jangan mengakhirkan atau mengurangi kewajiban kita. Sedekah saja. Saya itu punya prinsip begini yuk. Orang itu kalau makan terus gak ada yang keluar gak sehat. Orang minum terus gak ada yang keluar gak sehat. Sama, uang masuk terus gak ada yang keluar gak sehat. Hak kuliah gitu. Orang minum terus gak ada yang keluar, pasti perutnya kembung. Makan terus gak keluar, pasti sembelit. Uang masuk terus gak keluar, pasti gak sehat.
Dan nyatanya, saya punya teman banyak orang kaya, dia mengatakan begini sama saya, kadang-kadang gua lihat lu Gus, itu gak nalar ya. Lu mau gua angkat jadi komisaris, gak mau. Hidup kamu keliling terus setiap hari seperti itu. Gua ngelihatnya capek, tanggungan lu banyak, tapi kenapa hidupku bahagia? Karena saya, sekali lagi saya sampaikan, saya orang yang bisa mencari uang dan bisa menikmati uang. Bagaimana cara menikmatinya? Salah satunya dengan cara berbagi. Asik Bu, saya kemarin ada di pondok, ada hampir 2000 anak yatim. Kita sedekahkan anak yatim. Saya nggak pernah mau memanggil mereka anak yatim. Makanya kalau di pondok bahasanya apa? Buka puasa bersama sahabat kecil Gus Miftah. Saya itu paling protes kalau Anda sedekahkan anak yatim dipanggil ke panggung satu-satu gelus kepalanya. Itu mohon maaf melahirkan mental kiri. Nggak seperti itu caranya, kasihan anak yatim gitu. Kalau anak dasarnya mental kiri, dia akan berharap setiap tahun dipanggil. Tapi kalau anak yang cerdas, dia merasa dipermalukan. Makanya kalau Anda di sini, oh aku rumahnya di Malang, ada anak yatim tetangga saya, udah saya kasih biaya, sekolahnya saya transfer. Itu baru keren, nggak usah dipermalukan di depan panggung. Yang paling saya benci lagi apa? Ngundang anak yatim, kursinya banyak, yang depan pejabat orang-orang top, anak yatim ditaruh di pojokan. Makanya dibedakan, itu namanya tidak memuliakan anak yatim, tapi menghinakan anak yatim. Termasuk menghinakan nyugo kiai telat, itu menghinakan. Satu tadi ya apa? Jangan mengakhirkan atau menelantarkan atau mengurangi kewajiban sholat, zakat dan lain sebagainya karena lebih mementingkan pekerjaan. Kamu tetap bekerja, tapi jangan meninggalkan kewajiban. Tadi waktu sholat ya sholat, zakat ya zakat, poso ya poso. Ya. Tapi saya ingatkan, serajin-rajin kamu sholat, tolong sholat maghrib cukup sekali. Jangan isya ya maghrib. Saya tidak pernah memerintah orang sholat. Ya. Saya memerintahnya setelah selesai sholat. Kayak kemarin bulan puasa saya punya fatwa baru. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Jangan jeblok matanya. Kayak kemarin di Indonesia ribut, Lebaran 2 kali Jumat dan Sabtu. Tapi saya bersyukur, baik NU maupun Muhammadiyah mereka sepakat 21 April hari Kartini. Makanya saya bilang seharusnya yang memimpin sidang Hizbat untuk melihat hilal itu harusnya perempuan. Karena yang paling tahu kapan datangnya bulan adalah yang Menteri Agama kalah karo Nuris kok. Yang datang bulan Nuris kok. Nah, kayak kemarin 17 Agustus saya juga punya fatwa baru. Panjat pinang hukumnya haram. Yang boleh pinang panjat. Dipinang dulu baru dipanjat. Oh, mosok dipanjat baru dipinang. Buat dicoba matamu lah. Aku suwe-suwe so diperkosa lho kan. Mau dicoba. Apa Bu? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Bukan apa suka yang berdiri. Kemudian yang kedua. Nah, jangan menyakiti orang lain demi pekerjaan. Kata Mbak Maimun kalau pengen berkah jangan menyakiti orang lain demi pekerjaan. Jangan fitnah sana sini demi pekerjaan. Jangan berkah. Beneran. Saya itu bola-balik di fitnah wong ya alhamdulillah. Ya santai-santai kalau kita merasa nggak melakukan kan Allah yang akan membalas bukan kita. Jangan menyakiti orang lain demi pekerjaan. Tapi tolonglah orang lain. Maka dikatakan wallahu fi auni abdi maka abdu fi auni akhi, demi Allah akan menolong hambanya manakala sang hamba mau menolong saudaranya. Kalau ada orang susah kamu diam, gantian besok kamu susah Allah akan diam. Kalau ada orang susah kamu tolong, besok belum sempat kamu susah Allah akan tolong. Kalau ada orang kelaparan kamu kasih makan,
besok belum sempat kamu kelaparan, Allah akan kasih makan. Amin. Nabi Ibrahim itu diangkat jadi walinya Allah, kekasihnya Allah gara-gara senang meraktir orang. Itulah perbedaan Nabi Ibrahim dengan mbak-mbak di Hongkong. Kalau Nabi Ibrahim mencari orang untuk ditraktir, mbak-mbak di Hongkong mencari orang minta. Yang bagus itu traktir apa ditraktir? Traktir. Tapi kita lebih memilih ditraktir. Nyumbang apa disumbang? Nyumbang. Tapi kita pilih disumbang. Tangan di atas apa tangan di bawah? Atas. Ibu-ibu lebih suka di atas atau di bawah? Kemudian yang ketiga, nanti silakan siapkan pertanyaan. Hubungannya kalau sarung dong. Dan buat kenangan. Pertanyaannya adalah buat kenangan atau buat fantasi. Yang ketiga, bertujuan menjaga diri dan keluarganya dari meminta-minta. Jangan bertujuan mengumpulkan dan memperbanyak harta. Ayo ingat-ingat ya. Kenapa kamu kerja di Hong Kong? Tujuannya untuk menjaga dirimu dan keluarga kamu supaya tidak meminta-minta. Jangan kerja di sini tujuannya hanya untuk mengumpulkan dan memperbanyak harta. Kui podo-podo kerja nih niate beda. Mbak, kenapa kamu kerja jauh-jauh di Hong Kong? Saya menjaga kehormatan diri dan keluarga saya supaya tidak menjadi peminta-minta. Keren banget. Oh iya loh, kenapa kamu jadi ngomong? Aku ngumpul duit semua kayak bensin nuku cangkemmu. Uangnya ya tak lain. Jadi bapak ya ping. Yo, pengajian sedunia paling nyantai nih. Dukung Arab Dewi tuh mau sponsor. Asam urat. Kalau asam urat tak kasih obat. Gula batu. Gulanya dikasih asamnya. Batu dikasih uratnya. Supaya hidup kamu berkah, yang ketiga tadi apa? Bertujuan menjaga diri dan keluarganya dari meminta-minta. Jangan bertujuan mengumpulkan dan memperbanyak harta. Bu, saya itu punya teman. Penghasilannya sebulan itu bisa mencapai 30 miliar. Loh, sorry kan kita kayak elit. Tapi saya lihat orang-orang kaya itu ternyata tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki. Sampai Hotman Paris, dia mengatakan apa? Gus, saya itu belum menemukan kebahagiaan sejati itu seperti apa. Padahal kalau di Jakarta Utara, Bu, Kelapa Gading, mohon maaf, ratusan rukonya. Di Bali puluhan vilanya. Mobilnya mewah seperti itu Anda lihat, kelas Hotman Paris. Dia mengatakan sama saya apa? Kok saya belum menemukan kebahagiaan sejati ya, Gus? Seperti apa sih? Jadi dia masih galau terus, padahal udah usia 60 lebih. Coba bandingkan dengan ibu-ibu. Kan walaupun penghasilan kita tidak sebanyak Hotman Paris, tapi pengajian santai, duduk depan kiai begini. Asik. Bisa lepas sejenak saja dari rutinitas bekerja, ketemu di kafe. Kesuwen kayak gini gitu. Betul, Bu? Ini kebahagiaan, bro. Jadi, kalau hanya bertujuan mengumpulkan harta, nggak ada standar kebahagiaan itu diukur dari banyak sedikitnya harta. Saya di Godean, Yogyakarta, punya teman. Ini saya anggap guru, namanya Mas Anto. Rumahnya pinggir kali, di bawah dapuran pre. Zaman milenial kayak gini, rumahnya nggak ada listriknya. Ngalor ngidul pakai pit ontel. Yang pit ontel mungkin harganya cuma 50.000. Sandalnya jepit ngalor ngidul. Sarungnya ngelinting.
Ya. Tapi mohon maaf, sampai di rumahnya itu listrik nggak ada. Dia kalau mandi masih nimbo di kerek. Tapi bahagianya minta ampun. Kalau mau ke pasar, dia punya 2 anak, 1 istri, diboncengkan pakai sepeda. Orang begitu berdagang didatangi sama Mas Antoni, bahagianya minta ampun. Karena orang yang sangat-sangat sederhana. Maka saya bilang, apa bedanya sederhana dengan miskin? Miskin itu kondisi sederhana itu bahagia. Lebih terhormat BMI, pahlawan devisa Indonesia. Terus bahagianya minta ampun. Makanya kemarin ada bilang, Gus mau dukung capres siapa? Ini Gus, nawari Gus jadi menteri. Saya nggak pengen jadi menteri. Lah aku jadi menteri tahun 2024, saya sudah tidak bisa membersamai para kungyan. Nuris telepon, Bah ngaji, sorry menteri dong. Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, nawari saya, Gus, ayolah nyalon gubernur Lampung, saya biayai sampai jadi. Saya bilang enggak. No. Why? Because my life for you. Jadi mohon maaf, tujuan kita kerja di sini untuk menjaga kehormatan diri supaya tidak meminta-minta. Karena saya yakin kalau Anda di rumah nggak punya duit, ya mau jalan-jalan, mau jalan para keluarga nih harus dulu deh. Kadang-kadang nggak minta langsung tapi nyindir. Mbak, gimana kabarnya? Alhamdulillah saya, tapi anak pulau lorong, sing takon sopo. Jadi ya, bertujuan menjaga diri dan keluarganya dari meminta-minta, jangan bertujuan mengumpulkan dan memperbanyak hartanya ketika. Yang keempat, jangan memforsir diri dalam pekerjaan. Wis sak madya saja, sak kuwate. Ora usah kemudian diforsir siang jadi malam jadi siang sampai melupakan ibadah. Udah, semuanya sudah diatur. Rezeki sudah diatur. Kalau kamu nggak punya rezeki, jangan-jangan kamu yang susah diatur. Ya, kadang-kadang rezeki itu menjauh gara-gara kita usah diatur. Makanya manutlah ikutlah dengan sang pembagi rezeki. Saya sering bilang apa? Hidup di dunia ini bukan karena keinginan kita, tapi karena undangan Allah. Maka Allah memberikan hidup, pasti memberikan kehidupan. Gak mungkin Allah ngundang kita nggak dijatah. Contoh begini, kalau Bu Nuris ngundang Anda selamatan, Anda nggak usah mikir berkat, karena berkat itu urusannya Bu Nuris sebagai pengundang. Kewajibanmu tinggal datang tok, pasti kebagian, asalkan duduknya tidak pindah-pindah. Pas madep. Saya itu cuma diundang sama Bu Nuris, maka kewajiban saya datang. Saya nggak perlu mikir amplop. Amplop urusannya panitia. Kalau saya melu mikir amplop, malah dipikir saya panitia. Sangat meteng loh ya. Yang terakhir yang kelima, ya. Jangan meyakini rizki datangnya dari pekerjaan. Ini pokok tauhid ini. Jangan meyakini rizki itu datangnya dari pekerjaan, tapi yakinlah bahwa rizki itu dari Allah. Soalnya kalau saya nggak kerja di orang, saya nggak hidup. Oh berarti kamu meyakini kamu bisa hidup karena pekerjaan bukan dari Allah. Oh nyatanya banyak orang nggak bekerja tetap hidup. Contohnya cecaknya pekerjaannya apa? Oh no. Mau nemplok neng tembok dan rezekinya cecak, Anda tahu apa? Nyamuk. Harusnya cecak itu protes sama Allah. Kenapa? Nyamuk bisa terbang, cecak nggak bisa terbang. Tapi mekanisme keadilan Allah itu berlangsung. Cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Datang seekor nyamuk, hak lalu ditangkap. Bagaimana cara cecak mendapatkan nyamuk? Nyamuk Sherlock. Nah, kesalahan Anda ketika bekerja meyakini rezeki itu datangnya dari pekerjaan, padahal rezeki itu datangnya dari Allah. Sedangkan pekerjaan hanya sebagai perantara. Wih baru keren. Maka yang terjadi kemudian apa? Falanuh yanau hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik.
Ada pertanyaan? Silakan. Apa selawatan saya ya? Saya mau ngetes yang hadir, apakah kelasnya cuma $1 atau $100? Kita lihat. Aku nyumbang terus $200 Singapura ya sini nih. Pakai dolar mas, aku kemarin baru dari Singapura soalnya. Hell. Oh, melu nyumbang aku $200. Wow. Duitnya mau ganteng ya, duitnya ganteng ya. Oh, $1 loh, pakai susu. Ya, sampai selawatan yuk. Kita selawat apa? Orang Israel sekalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jaga tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil. Badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga, suci karena ditetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI. demi keutuhan NKRI. Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil. badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma
beliming buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkaing. Nuris wis tuwek tapi kemenyek. Makan gorengan di tengah kota, Paragungnya memang istimewa. Beli coklat di tengah desa, Kong yang hebat keluarga bahagia. Ayo pertanyaan. Ayo Mbak Nuris yang mau tanya. Mas Rangkong. Kasih uang, Jimat. Maryam, Taman Maryam. Dari mana Bu Mar? Kemana? Tonggolin Nuris. Udah berapa tahun di sini? Mungkin hilang. Gitu. Ya, nanti kamu bilang jelek, kasihkan itu ke Maryam. Bah, curhat sudah, konsultasi sudah, ceramah sudah, sedekah sudah, tinggal doanya. Doakan kami semoga sehat dan utang-utang kami lunas. Hasbi Rabbi Ya Allah ya Rabb, sore hari ini kami bersenandung hasbi Rabbi Jallallah. Seolah-olah Engkau mengingatkan kepada kami, ya Allah, hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Engkau Allah yang Maha Agung sebagai penolong kami, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, dari semua problematika masalah yang kami hadapi hari ini, ya Allah, jadikanlah keyakinan di dalam hati kami, ya Allah, bahwa Engkau lah satu-satunya zat yang menyelesaikan semua masalah kami. Satu-satunya tempat di mana kami bisa mengadu, satu-satunya tempat di mana kami bisa meminta, satu-satunya tempat di mana kami mencari semua solusi dari masalah yang kami hadapi, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mungkin dan bisa jadi, ya Allah, bukan masalah yang besar, ya Allah, tetapi karena iman kami yang terlalu lemah, ya Allah. Bukan masalahmu yang besar, ya Allah, tapi keyakinan kami yang terlalu tipis, ya Allah. Untuk itu, ya Allah, di sore hari yang mulia dan di acara yang sangat baik ini kami mohon kepadamu, ya Allah, teguhkanlah keyakinan di dalam hati kami. Hasbi Rabbi Jallallah, cukuplah Engkau Allah Maha Agung sebagai penolong kami. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hati kami kecuali namamu, ya Allah. Jangan pernah tinggalkan hati kami, ya
Allah. Jangan biarkan hati kami hampa dari menyebut asmamu ya Allah. Jangan biarkan hati kami kosong dari kami zikir kepadamu ya Allah. Karena Rasulmu mengatakan ya Allah, yang selamat besok pada akhirnya ya Allah, orang-orang yang di dalam hatinya ada namamu ya Allah. Qalbul mu'min baitullah, hati orang yang beriman adalah merupakan rumahmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mohon kepadamu ya Allah, apapun masalah yang kami hadapi hari ini, Engkau lah sebaik-baiknya solusi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang sakit hari ini, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang bermasalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusinya ya Allah. Siapapun yang bersedih, Engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang susah, Engkau senangkan ya Allah. Siapapun yang berhajat, Engkau kabulkan semua hajatnya ya Allah. Siapapun yang punya permintaan, Engkau kabulkan semua permintaannya ya Allah. Siapapun yang punya doa, Engkau kabulkan semua doa-doanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kebahagiaan kepada kami di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkan kami dari siksa kubur, jauhkan kami dari siksa neraka, jauhkan kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnul khatimah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kebersamaan kami di dunia ini ya Allah kebersamaan yang baik ya Allah, sehingga kami bersama-sama di surga dan bertetangga di surga ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuh sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.